Perkenalkan, nama saya Andreas Setiawan dengan NIM 2102011112002 kelas MJ 501 akan menjelaskan bisnis model Canva pada studi kasus Shoppen. Pertama, model bisnis merupakan konsep yang mulai populer pada tahun 1990 ke atas ketika model bisnis dan perubahan lingkungan didiskusikan dalam konteks internet. Hingga dalam beberapa tahun terakhir, konsep bisnis digunakan sebagai cara umum untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemasok, mitra kerja, dan juga pelanggan. Model bisnis merupakan sebuah konsep tentang bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah nilai tambah di dunia kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dari produk, pelayanan, citra, dan distribusi, serta sumber daya dan infrastruktur. Kemudian tujuan dari adanya konsep model bisnis itu sendiri yakni untuk memberikan penekanan terhadap penciptaan nilai sebagai bagian dari pengelolaan mengembangkan teknologi. Maka dapat ditafsirkan bahwa model bisnis ini dapat dipahami sebagai alat yang berfokus untuk menengahi antara pengembangan teknologi dan juga penciptaan nilai ekonomi. Bisnis model Canva sendiri, menurut Oster dan Pigner, menyatakan bahwa model bisnis Canva merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Tujuan dari model bisnis Canva sendiri yaitu untuk memudahkan perusahaan merancang perencanaan proses bisnis hingga menetapkan keputusan dan memvalidasi poin-poin penting dalam bisnis seperti sumber daya alam atau manusia, sumber alam, terus aktivitas, hubungan kerja dengan pihak luar, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dalam model bisnis Canva digambarkan melalui 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan bermaksud untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal, di mana 9 blok ini mencakup 4 bidang utama bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelayakan keuangan. 9 blok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, customer segment, yang kedua, value proposition, yang ketiga, channels, 4, customer relationship, 5. Revenue stream, 7. Key resources, 7. Key activities, 8. Key partnership, dan 9. Cost structure. Yang pertama itu customer segment. Pada customer segment ini atau segmen pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Customer segment adalah kelompok atau orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Termasuk juga pelanggan adalah para pengguna atau penikmat yang bukan pembeli memberikan pendekatan langsung, tetapi perusahaan harus memperhatikan kemauan dan keinginan mereka. Dalam segmen pelanggan dapat bermacam-macam segmentasi pasar yang ada, yakni pasar terbuka, ceruk pasar, pasar tersegmentasi, diversifikasi pasar, dan juga multi pasar. Terus yang kedua adalah value proposition. Value proposition itu yaitu nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Manfaat ini terwujud dalam bentuk sekumpulan produk atau jasa. Bagi pelanggan, value proposition ini terwujud dalam bentuk pemecahan masalah yang dihadapi atau terpenuhinya kebutuhan. Kemudian dalam model bisnis Canva, elemen value proposition ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua elemen lain. Beberapa elemen yang berkontribusi pada pembentukan nilai tambah adalah kebaruan, kinerja, kustomisasi, penyelesaian pekerjaan, desain, merek atau status, harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko, akses, kenyamanan atau kemudahan pengguna. Terus kemudian channels. Nah, channels itu yaitu elemen yang menyatukan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan adalah faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya. Untuk menentukan channel yang tepat dalam memuaskan kebutuhan pelanggan adalah bagian krusial dalam memberikan value proposition bagi perusahaan. Perusahaan dapat memilih menyentuh pelanggannya melalui owned media yang dimiliki perusahaan sendiri, partner media, atau perpaduan dari keduanya. Lalu terdapat juga partner channels dan juga owner channels yang memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penggunaannya sebagai penghubung antara perusahaan dengan juga pelanggan. Nah, menurut Oswalter dan juga Pigner membagi channels dalam 5 fase, yaitu awareness, evaluation, purchase, delivery, dan juga after sales.
Kemudian customer relationship. Customer relationship ini merupakan pembinaan hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru atau akuisisi, mempertahankan pelanggan lama atau retention, dan juga menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Dalam menjalankan fase ini, perusahaan seharusnya memikirkan tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggan dari berbagai segmen. Dalam customer relationship sendiri memiliki peran yang krusial dalam kegiatan perusahaan dan seharusnya perusahaan perlu menjalankan 3 fungsinya, yakni mengakuisisi pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan juga meningkatkan penjualan. Lalu, perusahaan dapat menggunakan model bisnis antara customer relationship dan juga customer segment untuk mempengaruhi pelanggan, yaitu personal assistance, dedicated personal assistance, self-service, automated service, communities, dan juga SEO creation. Kemudian revenue stream. Revenue stream itu adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima oleh perusahaan dari pelanggannya. Revenue stream sendiri bukan menggambarkan keuntungan yang didapatkan, karena secara umum diketahui bahwa keuntungan merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya usaha. Lalu dalam model bisnis dapat dibentuk gitu ya dari 2 macam revenue, yakni dari pendapatan yang didapat 1 kali transaksi dan juga pendapatan yang didapat berulang-ulang kali dari pendapatan berkelanjutan. Nah, menurut Oster, Waller, dan juga Fuse Bigner menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk membangun arus pendapatan, antara lain penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan, sewa, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, dan juga donasi. Terus key resources. Key resources adalah sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Key resources sendiri menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasiannya model bisnis. Aset-aset berharga inilah yang memungkinkan organisasi mewujudkan value proposition yang dijanjikannya kepada pelanggan dengan baik. Sumber daya kunci ini dapat berupa sumber daya fisik seperti bangunan, kendaraan, peralatan, uang, aset intelektual, seperti merek, hak cipta, paten, database pelanggan, dan sebagainya, serta sumber daya manusia. Nah, key resources dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, yakni fasilitas, intelektual, manusia, finansial, teknologi, saluran, dan saluran distribusi atau channels. Terus key activities itu adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah dengan baik. Seperti juga halnya dengan key resources, key activities berperan penting dalam mewujudkan value proposition, di mana key activities sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan, menyampaikannya kepada pelanggan, membina hubungan dengan pelanggan, serta mengelola pendapatan sebagai hasil penjualan produk atau jasa dari pelanggan. Menurut tim PPM manajemen yang secara garis besar itu key resources dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu operasi produksi, operasi jasa, dan juga platform dan jaringan. Lalu ada key partnership. Key partnership merupakan mitra utama dalam bisnis seperti supplier sehingga model bisnis dapat berjalan. Perusahaan membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai motif yang umumnya adalah penghematan karena tidak tercapainya ekonomi skala, mengurangi resiko, dan juga memperoleh sumber daya atau pembelajaran. Menurut Oswalder dan juga Victor, membedakan 4 jenis kemitraan yang berbeda antara lain: 1. Aliansi strategi antara non-pesaing. Yang kedua, competition sebagai kemitraan strategis antar pesaing. Yang ketiga, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Dan yang keempat, hubungan pembeli dan pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Lalu dalam melakukan kemitraannya sendiri, perusahaan memiliki 4 tujuan, yakni optimasi operasi, mendapatkan sumber daya, mendapatkan pengetahuan, dan juga akuisisi pasar. Lalu ada yang namanya cost structure. Cost structure ini adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Cost structure sendiri menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya suatu model bisnis. Supaya semua upaya untuk mewujudkan value proposition melalui channel yang tepat, key resources, dan juga key activities yang andal, semuanya membutuhkan biaya. Struktur biaya dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih. Apakah mengutamakan biaya rendah atau mengutamakan manfaat istimewa. Lalu dalam cost structure, model bisnis sendiri terdapat 2 macam, berdasarkan biaya dan berdasarkan nilai tambah, yakni cost driven dan juga cost
dan juga value driven. Dan cost structure ini menurut Osterwalder dan Fitzbigner memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu fixed cost, variable cost, dan economies of scale, serta economic of scope. Kemudian ini model bisnis Canva yang ada pada Hokben. Yang pertama itu sendiri Oka-Oka Bento, profilnya merupakan restoran cepat saji di Indonesia dengan konsep Jepang, di mana Hendra Arifin merupakan pendiri dari restoran Oka-Oka Bento yang sekarang berganti nama menjadi Hokben. Hokben sendiri sudah ada sejak 1985 dan gerai pertamanya dibuka di Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Hokben yang awalnya dinamai Oka-Oka Bento karena terinspirasi dari kebiasaan orang kantor di Jepang yang senang menyantap makan siang dalam bentuk nasi kotak yang disebut bento. Menu-menu yang ada di Hokben sendiri berasal langsung dari Jepang karena pendirinya yakni Hendra Arifin langsung pergi ke Jepang untuk belajar dan membeli izin merek di sana. Maka tidak mengherankan bila produk dijual yakni makanan khas di Jepangan seperti teriyaki, karage, chicken katsu, dan lain sebagainya. Nah, customer segment yang ada di Hokben sendiri ini menargetkan kepada konsumen yang berumur rentang usia 7 sampai 60 tahun. Kemudian konsumen yang memiliki kecintaan dengan makanan praktis dan khas Jepang serta terbuka untuk semua kalangan dari mulai siswa sampai pekerja kantoran. Kemudian value proposition yang ditunjukkan gitu ya mengarah kepada aspek makanan khas Jepang. Kemudian harga yang terjangkau serta pelayanan yang cepat. Lalu channel yang digunakan pada Hokben sendiri yakni outlet, GrabFood, GoFood, dan juga Hokben Delivery. Kemudian revenue stream yang ada pada Hokben itu sendiri hanya melalui penjualan secara offline maupun online. Kemudian customer customer relationship, Hokben sendiri melakukan interaksinya dengan konsumen ini untuk menumbuhkan hubungan yang erat ini melalui website untuk melihat berbagai macam informasi produk serta memberikan diskon dan juga promo kepada para pelanggan setianya. Lalu ke activitiesnya untuk menjalankan kegiatan kuncinya, Hokben melakukan kegiatan operasional dengan mendistribusikan bahan baku ke setiap outlet, melakukan pemasaran, dan mengembangkan menu varian baru. Lalu key resources, sumber daya utama yang ditampilkan dari Hokben sendiri, yakni penggunaan mesin yang mendukung, tenaga kerja yang terlatih, dan tempat outlet yang bernuansa Jepangan. Lalu ke activitiesnya, yakni Hokben menjalin kerjasama dengan beberapa produsen terkait, seperti produsen daging, telur, tepung, Grab, dan juga Gojek untuk transportasi jemput antar makanan. Lalu cost structure-nya, struktur biaya yang ada di Hokben sendiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya itu ada biaya gaji, biaya sewa, pemasaran, dan juga biaya operasional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.